Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذه السنة الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا لدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل على
نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita menjadi hamba Allah yang beriman. Kalau kita baca seluruh ayat Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa orang beriman itu rugi. Jika orang itu sudah menyatakan iman Islam, maka orang itu akan bahagia untuk selama-lamanya. Baiklah, dalam kita singkat ini, mari kita kaji tentang filosofi orang beriman. Orang beriman itu filosofinya adalah the happiness and the good life, wherever and forever. Orang beriman itu filosofi hidupnya adalah keberuntungan, kebahagiaan, dimanapun, kapanpun, dan untuk selama-lamanya. Kalau tidak percaya, mari kita lihat. Dulu kita tidak ada. Siapapun jamaah yang hadir di tempat ini akan meyakini bahwa kita dulu semuanya tidak ada. We were nothing. Allah nyatakan dalam Al-Quran, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, bukankah pernah datang kepada kalian semua suatu masa, at that time, ketika itu kalian bukan apa-apa, dan sekarang kita menjadi sesuatu. From nothing to be something. Dari ketiadaan lalu jadi ada. Itu adalah kebetulan. Untuk apa uang banyak, rumah mewah, istri cantik, kalau kita tidak ada, saudara-saudara? Maka nikmat yang paling dulu kita syukuri adalah nikmatul ijad, nikmat penciptaan dari tiada menjadi ada. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti ini, ternyata saya butuh. Dulu tidak ada, sekarang ada. Setelah kita bersyukur nikmat penciptaan, yang kedua kita bersyukur pada Allah jadi manusia. Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kita kenal di antara makhluk Allah adalah malaikat, jin, manusia, syaitan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain. Silahkan kita berpikir, mana makhluk Allah yang paling mulia di antara mereka? Untung kita jadi manusia, saudara-saudara. Apapun yang Allah ciptakan di bumi dan di langit untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ila Allah yang telah menciptakan apapun yang ada di bumi ini untuk kalian, hai manusia, untuk kita manusia. Kemarin selama Idul Kurban, berapa juta hewan, kambing kah, sapi kah, kerbau kah, unta kah, yang dikorbankan untuk manusia. Apakah ada manusia dikorbankan untuk hewan? Tidak.
seluruh hewan itu manusia. Kenapa kita tidak mau bersyukur? Mari ucapkan alhamdulillah kita menjadi manusia. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah bukan jadi manusia, bukan sekedar jadi manusia. Alhamdulillah Allah ciptakan kita menjadi manusia yang sehat lahir dan batin, saudara-saudara. Coba bayangkan, ada saudara kita yang sejak lahir dia buta, bisu, budak. Saya pernah melihat seorang manusia ketika ceramah di Bonjol, seorang ibu menangis. Ibu kenapa sedih? Dalam ini, Pak Ustaz, anak saya sudah 25 tahun, sejak lahir tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara. Ustaz, saya bingung. Padahal dia kaya raya. Ternyata kekayaan tidak ada artinya ketika ia buta, ketika ia tidak mendengar, ketika ia bisu. Biasanya ketika orang buta pendengarannya tajam, atau sebaliknya melihat tapi tidak mendengar. Ini ada manusia tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak bicara. Bayangkan kalau kita seperti itu, saudara-saudara. Terkadang kita terlalu cengeng dalam hidup. Menghadapi istri yang rewel, kita panik. Menghadapi anak sakit, kita panik. Punya hutang, kita panik. Padahal nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita, mata melihat, kuping mendengar, mulut bicara, itu sudah sangat besar. Untuk apa uang miliar kalau kita buta, tuli dan bisu? Percaya Rabbi kita kasih. Ada manusia cantik ia, ganteng ia, orang tuanya punya perusahaan banyak, miliaran rupiah kekayaannya, tapi sayang anaknya tidak sehat akal, maka tidak ada arti. Saya pernah waktu menjadi guru ngaji, ada seorang petinggi negara, anaknya tidak sehat akal, dikuliahkan ke ITB karena saudara-saudaranya ada jadi dokter, ada jadi tentara, kamu harus jadi insinyur. Wahai anak, dikuliahkan ke ITB bukan jadi insinyur, malah gila, saudara-saudara. Akhirnya saya satu guru ngajinya, Pak Ustaz, bagaimana cara membantu anak saya? Anak saya ingin kawin, tolong carikan Ustaz seorang wanita di kampung, Pak Ustaz, agar mau menikah dengan anak saya. Gaji saya buat dia, nanti rumah saya buat dia, mobil buat dia, asalkan wanita kampung itu mau menjadi si anak saya. Saya cari, tidak ada satu wanita walaupun miskin di kampung mau menerima calon suaminya. Gila, Saudara. Mari kita berpikir, alhamdulillah lahir batin kita sehat. Setelah kita menjadi manusia sehat lahir batin, kita dilahirkan dari orang tua yang sayang kepada kita, dibesarkan, dididik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Lalu kita bekerja, mendapatkan pekerjaan, alhamdulillah. Setelah bekerja, kemudian kita mencari pasangan hidup, mendapatkan istri, alhamdulillah. Setelah beristri kita dikasih anak, alhamdulillah. Yang sudah punya anak, punya mantu, alhamdulillah. Yang sudah punya mantu, punya cucu, subhanallah, punya keluarga besar, anak 10, cucu 100. Betapa bahagianya kita, saudara-saudara. Setelah itu habislah kontrak kita itu, kita akan pindah ke alam barzah. Rata-rata manusia yang masih hidup di dunia yang fana ini takut menghadapi kematian. Kalau sudah terbiasa dengan kenikmatan dunia, terbiasa dengan uangnya, terbiasa dengan jabatannya,
dengan pujian dan segala macam. Ia sangat takut dengan kematian. Kenapa? Takut meninggalkan harta, takut meninggalkan jabatan. Padahal mau tidak mau ia akan tinggalkan. Kenapa manusia rata-rata takut dengan kematian? Karena tidak tahu, saudara-saudara. Sebenarnya kematian sudah kita alami 2 kali. Kematian adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Bukankah kita pernah pindah dari alam arwah ke alam rahim? Ketika kita di alam rahim, kita sudah terbiasa dengan kenikmatan di dalam perut ibu kita masing-masing. Musim panas tidak kepanasan, musim hujan tidak kedinginan. Maka sang bayi ketika dilahirkan menangis. Kenapa menangis, saudara-saudara? Limada yabki indana oleh Kenapa sang bayi ketika dilahirkan ibunya menangis? Li'annahu la ya'lam. Dia belum tahu. Ternyata setelah bayi itu lahir, menangis, kemudian matanya terbuka. Oh, ternyata bumi lebih luas daripada perut ibu. Maka tidak ada seorang bayi pun yang mau kembali ke perut ibu. Padahal awalnya dia takut keluar dari ibunya, saudara-saudara. Sah. Kita pun nanti sekarang berada di perut bumi yang fana. Kita akan keluar lahir yang kedua ke alam barzah. Kita takut. Kenapa takut? Belum tahu seperti apa alam barzah yang sebenarnya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, alam barzah lebih indah daripada bumi, lebih terang, lebih kekal. Silakan baca dalam surah Yasin atau surat Al-A'la. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Betapa indahnya kematian itu. Wahai jiwa yang tenang, cepatlah bergabung dengan hamba-hamba yang saleh, para nabi, para rasul, para awliyaillah, para mujahid fisabilillah. Wadkhuli jannati, untuk masuk ke dalam surga. Betapa indah. Kematian adalah awal kehidupan yang abadi, saudara-saudara. Kenapa rata-rata manusia takut dengan kematian? Sudah terlanjur cinta dunia, hubbu dunia, lebih cinta dunia daripada akhirat. Pasti takut dengan kematian. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel dari cabut nyawa. Wahai Ibrahim, aku mau cabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Israel, ayub lil habib habibah. Apakah ada sang kekasih mau menyakiti kekasih? Karena Nabi Ibrahim sudah menjadi kasih dengan Allah, maka terkenal Khalilur Rahman, kekasih Allah. Apa ada sang kekasih mau menyakiti kekasih? Karena cabut nyawa sangat sakit, saudara-saudara. Lalu malaikat Israel pun datang menghadap Allah. Ya, kekasihmu ketika aku mau ambil nyawanya berkata seperti ini. Apakah ada seorang kekasih mau menyakiti kekasih? Lalu Allah jawab, wahai Israel, sampaikan kepada kekasih Ibrahim, ayat rahul habib liqa'a habib. Apa ada sang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasih? Maka Israel pun mendatangi Ibrahim, wahai Ibrahim, Allah jawab, apa ada sang kekasih tidak mau ketemu dengan kekasih? Lalu Ibrahim, silakan, tidak ada wahai Ibrahim. Sang kekasih masih rindu ingin ketemu kekasih, walaupun cabut nyawa itu sangat sakit. Subhanallah. Kalau kita lebih cinta akhirat, kita justru ingin cepat-cepat meninggalkan dunia yang fana ini. Seandainya bayi tahu bumi itu lebih indah, bayi itu akan ingin cepat-cepat keluar dari perut ibu. Karena bayi tidak tahu, dia tahu, ibu jangan makan aku. Sama kita kemudian, oh ya Allah, jangan kau matikan aku dulu. Aku baru naik jabatan, aku baru dapat pekerjaan,
aku baru menikah, aku baru punya anak, aku baru ini. Tolong ya Allah, jangan matikan aku dulu. Padahal kematian adalah suatu kemestian. Setelah kita masuk ke alam barzakh, menunggu kiamat kubro, kiamat besar. Setelah kiamat kubro datang, tidaklah kita ke alam akhirat. Mau kemana? Imma ila jannah wa imma ila nar. Apakah kita mau ke surga atau ke neraka? Yang jelas orang beriman semuanya akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakin. Asalkan jangan pusing, jangan mati dalam keadaan kafir. Orang beriman walaupun mungkin banyak dosa dan kesalahan, Allah ampun di neraka sekian ribu tahun, lalu keimanan yang muncul, maka orang beriman akan dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara-saudara, mari kita pertahankan sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita pertahankan sampai mati, tetap la ilaha illallah. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Jadi nanti siapa orang yang mati meninggalkan dunia yang fana ini asalkan tidak mensekutukan Allah, maka ia dijamin masuk surga. Subhanallah. Di akhirat itulah tempat yang abadi. Kalau di dunia kita pernah akan berakhir dengan kematian. Sebesar apapun penyakit di dunia, saudara-saudara, itu akan hilang dengan kematian. Penyakit stroke, awalnya aja kita kaget ketika mendengar ayah ibu kita stroke pertama kali, kaget. Ibu, ayah, gimana dong ayah? Uang dari mana untuk berobat ayah? Takut kita. Ketika orang tua kita stroke menaun, saudara-saudara, sudah tidak kaget lagi. Apalagi setelah orang tua kita meninggal, semakin tidak kaget lagi. Untung ayah mati. Ternyata kematian adalah suatu peruntungan. Saudara-saudara, hidup ini bahagia atau tidak tergantung filosofi yang ada pada akal dan hati kita masing-masing. Maka marilah kita gunakan filosofi Al-Quran. Jangan filosofi selain Al-Quran. Jangan filosofi setan. Jangan filosofi orang-orang kafir. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh kalian. Orang kafir itu musuh kalian. Jangan kau ikuti mereka. Ikutilah petunjuk Allah, maka Anda akan bahagia. Siapapun Anda dan apapun jabatannya, we will be happy. Kita akan bahagia. Hidup tidak lama, saudara-saudara. Kenapa kita tidak raih bahagia itu? Kenapa kita terlena dengan kenikmatan dunia? Sebesar apapun kenikmatan dunia, bagi orang kafir, nanti ketika masuk neraka Allah yang abadi, ketika ditanya oleh malaikat, wahai orang kafir, apakah kalian pernah menikmati dunia sama hidupnya? Aku tidak pernah. Saking dahsyatnya sisa neraka, seluruh kenikmatan di dunia hilang. Ada nanti orang beriman mungkin hidupnya kemiskinan, sakit, difitnah, dibantai, menderita sampai kematian. Ketika masuk surga ditanya, wahai orang beriman, apakah Anda pernah mengalami penderitaan dalam hidup? Tidak pernah. Aku bahagia. Saking hebatnya kenikmatan surga, saudara-saudara. Walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun abqa. Ini artinya our philosophy in our life is to happiness wherever, however, and forever, dari dunia sampai akhir. Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat menambah keimanan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى وهو يحثنا على أن نصلي ونسلم على رسول الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا السلام.